Pulau Bali terus memantapkan posisinya sebagai lokasi wisata yang dipuja dunia. Budaya dan pesonanya menjadikan Pulau Bali sebagai yang terbaik di tengah gempuran kawasan wisata lainnya di dunia, khususnya Asia. Ini terbukti dengan ditahbiskannya Pulau Dewata sebagai yang terbaik di Asia dan nomor 2 di dunia 2015 versi majalah Travel Leisure. Bali menempati pulau terbaik kedua di dunia dengan skor 88,98. Sementara posisi pulau terbaik di dunia diraih Kepulauan Galapagos di Ekuador dengan skor 90,82. Posisi Bali ini melebihi pesona sejumlah pulau lain yang terkenal seperti Santorini di Yunani serta Kauai dan Maui di Hawaii. Majalah Travel Leisure juga menempatkan Bali sebagai pulau terbaik di Asia. Peringkat Bali berada di atas Maladewa dan Phuket. Terpilihnya Bali sebagai pulau terbaik di Asia ini membuktikan bahwa masyarakat dunia masih menyukai Pulau Bali. Kecintaan masyarakat dunia terhadap Bali diperlihatkan dengan terus meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Pulau Dewata. Turis asing terbanyak yang berlibur di Bali berasal dari Australia dan disusul turis asal Tiongkok. Para turis asing juga menghabiskan waktu cukup lama di Bali. Wisatawan asal Australia serta Amerika Serikat misalnya, rata-rata mereka menghabiskan 9 hari di Bali. Pada tahun 2016, Dinas Pariwisata Bali menargetkan jumlah wisatawan asing yang datang ke pulau itu mencapai 4,2 juta dan wisatawan domestik sekitar 7,8 juta orang. Oke, jadi kita batalkan ke Santorini, kita batalkan ke Maladewa, kita putar balik ke Bali aja ya, Fe ya? Ya bolehlah. Tapi memang kita harus bangga dengan Pulau Bali karena versi majalah Travel and Leisure sendiri kemudian menobatkan Bali sebagai pulau terbaik kedua setelah Kepulauan Galapagos. Kita akan berbincang bersama narasumber kita hari ini ada Mas Hege Manurung, Kabid Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata. Kemudian juga ada Mas Farhan Nur Rahman, travel blogger. Selamat siang Mas Farhan dan juga Mas Hengki. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Jadi Bali ranking 2. Saya ke Mas Hengki dulu. Ini Bali ranking 2, kira-kira memang itu adalah urutan atau ranking yang memang sudah pantas didapatkan oleh Bali? Puas nggak gitu? Kalau kita bilang puas, karena kan Bali ini adalah kecintaan selain pujaan dunia, merupakan kecintaan bangsa Indonesia juga. Itu satu. Yang kedua, peringkat ini kan sebenarnya pilihan daripada pembaca. Dengan target 20 juta ke depan, dan saya yakin dan percaya bahwa pembaca pun akan makin banyak, sehingga peringkat ini akan bisa menjadi nomor 1 setelah semakin banyak wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Sehingga prediksi saya 2017 kita nomor 1. 2017 nomor 1. Baik, nah kalau kita tahu bahwa Bali ini kalau versi majalah Travel and Leisure kan di posisi kedua, tapi kita tahu untuk se-Asia Bali ini adalah destinasi wisata yang paling pertama begitu. Apa sih kemudian yang menjadi kekhasan dari Pulau Bali ini? Karena kita tahu mungkin ada beberapa tempat atau daerah yang mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Mas Farhan dari pengalamannya berkeliling dunia mungkin sudah ya. Ada banyak tempat mungkin juga yang kondisinya sama begitu dengan Pulau Bali. Intinya cuma completely. Di Bali kita akan dapat semuanya. Mau santai dan rileks dengan minuman ringan di Kuta, kita mau ke gunung juga kita bisa dapat, kita mau ke hutan masih ada, kita mau ke sawah juga kita masih bisa dapat, mau culture Indonesia yang asli yang di Bali kita bisa dapat pula. Jadi sebenarnya paling komplit itu adalah Bali. Itu memang disetting ataukah kebudayaan itu sudah ada. Dan setiap provinsi lainnya pun, setiap destinasi lainnya pun hampir sama memiliki keragaman wisatanya, aktivitas wisatanya seperti Bali pula. Sehingga nantinya sebenarnya jangan hanya Bali lagi yang dapat peringkat. Raja Ampat kah atau Tanjung Kelayang kah atau jangan saat wisatawan asing begitu mengenal Indonesia yang dikenal hanya Bali. Sementara kita sebagai orang Indonesia sendiri sebenarnya banyak objek wisata yang lebih baik dari Bali. Bisa diekspos ya. Mas Farhan, sudah pernah ke Galapagos ya? Yang peringkat pertama? Belum, Mbak. Pengen ya? Kalau kita tadi sempat melihat, sempat browsing-browsing Galapagos, sebenarnya tidak kalah, Bali tidak kalah dengan Galapagos. Kalau dari segi view ya? Dari segi view-nya sendiri. Nah ini apakah ini andil dari teman-teman dari travel blogger juga yang bisa mengcapture gambar yang begitu menarik sampai bisa membuat Bali juga bagus, atau mereka yang membuat gambar-gambar kayak seperti Galapagos jadi lebih menarik? Apa sih sebenarnya poin yang bisa mempengaruhi peringkat ini? Kalau saya melihat
kenapa Galapagos jadi nomor 1? Karena unik. Jadi faktor bahwasanya Galapagos ini pulau teori evolusi Darwin. Nah, Bali bisa menyalip Galapagos sepanjang bisa menarik uniknya mereka. Misalnya saat ini katakan Ubud ini kan menarik dengan culture-nya dan mayoritas sekarang turis mancanegara kalau ke Bali itu inginnya ke Ubud. Nah, kita bisa mulai untuk mempromosikan Ubud atau bagian dari Bali yang lainnya seperti Bali Utara atau Bali Timur yang selama ini masih belum tereksplorasi. Tapi kalau teori evolusi Darwin itu kan lebih berkaitan dengan apa ya? Science gitu lah ya. Nah, apakah kemudian itu bisa artinya dengan bersaing dengan Galapagos ini kita bisa merebut, mungkin nanti ada lagi pemeringkatan seperti ini begitu. Kita bisa merebut hati pembaca majalah travel dan leisure ini dengan mengekspos beberapa sisi keindahan Bali itu saja. Saya yakin bisa, karena seperti yang Pak Hengki katakan, bahwasanya Bali ini sudah lengkap semuanya dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya sampai fasilitasnya. Tapi meskipun sudah lengkap, kalau tidak di expose atau tidak ada informasi yang banyak dan mendetail tentang objek-objek itu yang ada di Bali, nampaknya juga yang wisatawan lokal taunya Kuta saja, Seminyak saja, Legian saja. Apa yang harus dilakukan juga? Apakah dari seorang travel bloggers itu mereka punya peran penting juga untuk mempromosikan objek wisata lokalnya? Kalau dari sisi blogger, biasanya kami akan menulis destinasi-destinasi baru yang belum dipublish. Jadi misalnya kita di Ubud ada apa, kita publish yang belum ada, seperti itu. Baik, Pak Hengki, dengan kehadiran travel blogger seperti ini, apakah memang ini juga membantu Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan spot-spot terbaik di Indonesia dalam hal ini seperti Bali misalnya? Karena kan kita tahu Bali ini sebenarnya sudah banyak yang tahu. Mungkin lebih terkenal dari Indonesia itu sendiri begitu, Pak Hengki? Sebenarnya tidak hanya Kementerian Pariwisata saja yang terbantu. Kita sebagai masyarakat umum, lagi macet lagi apa, kita buka catatan blogger kayak Pak Mas Farhan ini. Sangat membantu untuk menciptakan keinginan untuk mengunjungi pada saat kita punya waktu luang. Jadi sebenarnya selain kami juga terbantukan, pembacanya atau masyarakat umum pun sangat-sangat terbantu. Nah, saran kami sebenarnya kalau coba boleh nanti untuk ada dalam versi berapa bahasa, sehingga nanti akan bisa dibaca oleh tidak hanya sebagai bangsa Indonesia, tapi wisatawan-wisatawan lainnya dengan bahasa yang seperti yang biasa mereka baca gitu, kurang lebih seperti itu. Adakah bentuk kerjasama sebenarnya dari Kementerian Pariwisata dengan travel blogger yang setiap tahun ya Mas ya? Kita nggak bohong, ini berdua udah bukan media kura-kura, tidak. Kami sudah dari Deputi Pemasaran selalu membawa para kawan-kawan blogger untuk ke beberapa daerah yang baru ya Mas ya. Benar. Dan yang menjadi pembicaraan contohnya, trending topik, contoh misalnya kayak ke Ubud. Tapi kalau boleh Mas Farhad cerita deh, kira-kira benar nggak adanya, monggo. Benar, jadi selama ini memang Kementerian Pariwisata selalu mengundang blogger. Jadi dalam tim yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata untuk mencoba mengeksplorasi daerah baru selalu ada tim dari travel blogger dan itu selalu ada. Untuk Bali sendiri apa nih mungkin yang hal-hal baru baik dari segi mungkin culture-nya dan juga mungkin yang untuk keindahan alamnya, mungkin objek-objek yang mungkin sekarang juga sudah banyak penginapan-penginapan yang eco-friendly seperti itu atau sekarang sudah tidak mewah, tidak terlalu penting seperti itu, tapi yang eco-friendly, yang resort seperti itu ada mungkin yang orientasi hal baru. Di Bali seperti itu atau bagaimana? Kalau untuk di Bali sebenarnya orientasi ke eco itu sudah cukup lama ya. Jadi jauh sebelum Indonesia demam eco-friendly, di Bali sudah ada. Nah, kalau saya melihat mungkin Danau Tamblingan, kemudian Gunung Agung itu akan naik potensi untuk dikunjungi pariwisata oleh wisatawan maksud saya. Tapi wisatawan lokal apa wisatawan asing? Karena biasanya wisatawan lokal maunya yang leleh-leleh aja, yang santai-santai saja seperti itu. Itu justru jadi objek yang diminati oleh wisatawan asing untuk mungkin trekking atau untuk yang underwater. Iya benar, trekking adventure. Jadi biasanya kalau wisatawan asing, terutama yang backpacker, dia akan dari Jawa, dia akan menyeberang ke Bali dan biasanya mencari sisi-sisi adventure. Selain itu juga ada arung jeram di Bali. Oke, Mas Farhan, menurut Anda nih, di Indonesia kan banyak ya sebenarnya objek wisata lain yang juga cukup bagus atau mungkin melebihi Bali tapi belum terekspos, belum dilestarikan dan lain-lain. Kenapa kemudian Bali selalu menjadi satu tempat yang selalu menarik minat pariwisata? Apakah memang karena branding image-nya yang luar biasa dibandingkan dengan tempat-tempat wisata lain di Indonesia atau bagaimana?
Kalau Bali menurut saya karena dia sudah lama, dari sejak zaman sebelum kemerdekaan sudah jadi tempat wisata ya. Artinya tempat wisata lain di Indonesia tidak bisa menyaingi Bali atau bagaimana? Bisa, tapi butuh proses. Butuh proses. Apa saja sih sebenarnya yang melengkapi Bali itu menjadi satu tempat wisata yang menjadi tujuan destinasi utama di Indonesia untuk liburan? Kembali ke Pak Hengki tadi, yaitu completely. Jadi Bali ini sudah siap dari masyarakatnya. Jadi ketika mereka menerima wisatawan, masyarakat sudah siap, culture-nya sudah siap. Dia tidak akan dirusak oleh wisatawan yang masuk, tapi masyarakat Bali sudah membentengi diri budayanya, sehingga mereka juga menyediakan sumber daya manusia untuk pariwisata yang tepat. Baik, Pak Hengki, kalau misalnya melihat ini Bali sudah masuk ke ranking 2 dunia. Melihat masyarakat Bali sendiri, nampaknya mereka juga sudah sangat sadar pariwisata, sangat sadar wisata masyarakat ya. Tapi dengan mendapatkan ranking seperti ini, bagaimana kesadaran mereka menumbuhkan untuk tetap bisa supaya mempertahankan ranking 2 ini atau bahkan jadi ranking 1 seperti itu? Iya, salah satu yang terbukti pada saat kalau kita lihat kemarin bukan Bromo, yang gunung meletus yang di daerah Jawa Timur, di mana terjadi banyak cancellation penerbangan dari Bali. Semua pihak, PHRI, Persatuan Hotel Restoran, lalu masyarakat membantu seluruh penumpang yang tertunda atau cancel di Bandara Ngurah Rai. Dan itu tidak perlu kita bikin SK, kita bikin Pokja, nggak ada. Jadi mereka sudah punya langkah-langkah yang SOP yang dikerjakan bersama-sama. Itu satu. Yang kedua, masalah sampah. Di Bali juga sekarang setiap bulan ada gerakan-gerakan masyarakat yang tanpa harus ada Pokja lagi, dari SK lagi, tidak. Jadi sudah melakukan suatu kesadaran untuk membersihkan Pantai Kuta. Dan itu tidak hanya masyarakat tok, army juga, tentara juga, kepolisian juga, sehingga seluruh komponen stakeholder masyarakat pun membantu biar Bali bersih, aman, tertib, dan lain-lain. Itu siapa sih yang paling berperan untuk menggerakkan mereka? Kayaknya hati ya semua ya. Oh ya? Karena with love, we can do everything sepertinya. Karena dengan cinta, karena masyarakat Bali dengan cinta, sadar bahwa Bali itu harus bersih, Bali itu harus indah, sehingga kita tidak boleh pungkiri bahwa pariwisata itu terkait sangat dengan yang namanya hati, sehingga di Bali pun masyarakatnya sudah sangat sadar bahwa pariwisata merupakan tulang punggung, sehingga harapan kami Indonesia pun melakukan hal yang sama nantinya ke depan dan sudah mulai untuk menjadikan pariwisata menjadi sektor unggulan. Ada rasa memiliki, jadi ingin merawat hal seperti itu. Baik. Baik, kita masih akan mengeksplor Bali lebih jauh, kemudian apa yang perlu diperbaiki juga dari Bali, tidak hanya menjadi salah satu destinasi wisata utama, tapi mungkin apakah sekarang Bali mengalami stagnasi, ada yang perlu ditingkatkan, kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Line Stop.